welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Maria Trifoni Venan. Saya mahasiswa keperawatan semester 2 2020D. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep komunikasi dalam keperawatan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian komunikasi, tujuan komunikasi, unsur-unsur komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, dan hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, pengertian. Pengertian komunikasi berasal dari kata Latin communicare atau komunis, yang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita berusaha agar apa yang kita sampaikan bisa dimengerti oleh orang lain. Menurut beberapa ahli, pengertian komunikasi yang pertama menurut Astrid. Menurut Astrid, komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambing yang mengandung arti atau makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Yang kedua, menurut Robin J.G. Menurut Robin, komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan. Yang ketiga, menurut Davis 1981. Menurut Davis, komunikasi adalah sebagai pemindahan informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain. Yang keempat, menurut Stramway. Menurut Stramway, komunikasi adalah berusaha untuk mengadakan persamaan dengan orang lain. Yang kelima, menurut PRT Lembaga Administrasi. Menurut PRT Lembaga Administrasi, komunikasi adalah penyampaian dan memahami pesan dari satu orang kepada orang lain yang merupakan komunikasi proses sosial. Tujuan komunikasi. Dengan melakukan tindakan yang berfokus pada perawat dan asisten, perawat dalam berkomunikasi mengidentifikasikan bahwa terjadi perbaikan dengan lebih banyak hal yang dibicarakan dan menampilkan komunikasi yang positif dengan asistennya maupun pasien bila dibandingkan sebelum mendapat pelatihan. Dengan berkomunikasi dapat meningkatkan kepuasan kerja bagi mereka serta dapat menurunkan psikotapologi. Pentingnya komunikasi dalam praktik keperawatan tidak sekedar berguna bagi perawat yang bersangkutan dalam membantu kinerja dan produktivitas perawat, tetapi juga berguna bagi pasien dan teman-teman sejawatnya. Tujuannya adalah yang pertama, mengenal dan memahami pasien. Dalam hal ini, berkomunikasi untuk membantu perawat mengenal dan lebih dalam tentang kondisi pribadi dan karakteristik, serta perawat juga mengetahui strategi komunikasi yang dibutuhkan pasien. Yang kedua adalah mengubah opini dan cara berpikir. Dalam hal ini, tujuannya untuk membantu perawat mengenal, merubah, membentuk pola pikir, opini, gagasan, pandangan, atau ide-ide yang berkenaan dengan informasi, tindakan keperawatan, penyembuhan penyakit pasien, sehingga terlaksananya komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah mengubah sikap umum. Dalam hal ini, membantu perawat dalam mengenal, membentuk, dan mengubah sikap yang berkenaan dengan informasi. Yang keempat adalah mengubah perilaku. Dalam hal ini, membantu perawat dalam mengubah, membentuk, atau mempertahankan perilaku yang berkenaan dengan informasi, tindakan mendidik keperawatan, dan penyembuhan pasien. Komunikasi yang terjadi antara konselor dan klien adalah komunikasi antara pribadi yang bertujuan untuk kesehatan. Kata kunci dari komunikasi kesehatan adalah menginformasikan dan mempengaruhi keputusan, memotivasi seseorang, mengubah perilaku, meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai masalah kesehatan, memberdayakan masyarakat. Komunikasi ini berlangsung dua arah. Sifat komunikasi antara pribadi ini memiliki potensi yang lebih besar dalam proses
perubahan sikap dibandingkan dengan komunikasi lainnya. Komunikasi yang baik dapat mempengaruhi kepuasan pasien. Yang berikutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yang pertama adalah sumber. Sumber adalah pihak yang menyampaikan atau menerima pesan kepada penerima. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah pernyataan yang disampaikan pengirim kepada penerima. Yang berikutnya adalah media. Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terus yang berikutnya adalah penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber kepadanya. Yang berikutnya adalah pengaruh atau efek. Perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan apa yang dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah ada konsekuensi. Yang berikutnya adalah umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya sebagai akibat penerima pesan dari sumber. Ada pula unsur-unsur komunikasi menurut Effendi. Menurut Effendi terbagi atas. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah penyampaian ide atau pesan yang disebut komunikator. Sebelum penyampaian pesan harus memahami dan merumuskan pesan yang akan disampaikan. Sikap dari komunikator haruslah empati, jelas. Kejelasan kalimat dan kemudahan bahasa akan sangat mempengaruhi penerimaan pesan oleh komunikasi. Menurut Effendi yang kedua adalah pesan. Pesan adalah pernyataan yang didukung oleh lambang. Lambang bahasa dinyatakan baik lisan maupun tulisan. Lambang suara berkaitan dengan intonasi suara. Lambang gerak adalah ekspresi wajah dan gerakan tubuh, sedangkan lambang warna berkaitan dengan pesan yang disampaikan. Yang berikutnya menurut Effendi adalah komunikasi. Komunikasi adalah penerima pesan. Seorang penerima pesan harus tanggap atau peka dengan pesan yang diterimanya dan harus dapat menafsirkan pesan yang diterimanya. Satu hal penting yang harus diperhatikan adalah persepsi komunikan terhadap pesan harus sama dengan persepsi komunikator yang menyampaikan pesan. Menurut Effendi yang keempat adalah media. Media adalah sasaran atau saluran dari komunikasi, bisa berupa media cetak, audio, visual, dan audiovisual. Penyampaian dan penerima pesan akan terhambat dan tidak berjalan dengan baik bila ada gangguan atau kerusakan pada media. Menurut Effendi yang kelima adalah respon atau umpan balik. Respon atau umpan balik adalah reaksi komunikan sebagai dampak atau pengaruh dari pesan yang disampaikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi terbagi atas dua bentuk, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi, serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Yang berikutnya adalah komunikasi nonverbal. Manusia berkomunikasi menggunakan kode verbal dan nonverbal. Kode nonverbal disebut isyarat atau bahasa diam, atau juga disebut silent language. Melalui komunikasi nonverbal, kita bisa mengetahui suasana emosional seseorang. Apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, sedih. Kesan awal kita mengenal seseorang sering didasarkan pada perilaku nonverbalnya. Yang mendorong kita untuk mengenal lebih jauh komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan hanya kata-kata. Yang berikutnya kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Sikap perawat merupakan salah satu elemen yang berpengaruh pada faktor predisposisi dan menjadi gambaran perilaku perawat dalam melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan. Kualitas perawatan klien bergantung pada kemampuan pemberian perawatan untuk berkomunikasi satu sama lain. Dokumentasi merupakan salah satu sarana komunikasi antara petugas kesehatan dalam rangka pemulihan kesehatan klien.
perawat bertanggung jawab dan bertanggung gugat dalam pencatatan tindakan keperawatan. Tanpa dokumentasi yang benar dan jelas, kegiatan pelayanan keperawatan yang telah dilaksanakan oleh seorang perawat tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan perbaikan status kesehatan klien. Yang berikutnya adalah hambatan dalam berkomunikasi. Kondisi pasien yang tidak stabil dan umumnya mengalami penurunan kesadaran menjadikan keluarga sebagai pihak penting dalam pembuat keputusan yang berkaitan dengan tindakan keperawatan. Dalam kondisi seperti ini, tentunya dibutuhkan komunikasi yang efektif antara perawat dan keluarga. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Giza Vandian Jakerimo Hadam dan Pirafi 2015 di Iran yang menyatakan bahwa perawat merupakan inti dalam komunikasi dan memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi yang profesional. Hal ini dikarenakan perawat merupakan jembatan penghubung antara pasien dan keluarga dengan tenaga kesehatan profesional lainnya. Pasien dengan penyakit seperti tuli, buta, tunarungu, dan bisu juga menjadi penghambat dalam proses komunikasi. Oke, itu saja video dari saya. Terima kasih telah menonton. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.